Manusia yang terdidik dan tercerahkan ialah kunci kemajuan sebuah bangsa. Pun demikian dengan bangsa ini, yang hanya akan bisa maju dan tak terus tertinggal jika memiliki manusia-manusia pintar dan berintegritas. Pada konteks itu pula, sistem pendidikan yang tepat tak lagi dapat ditawar. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pun menjadi sebuah keharusan yang wajib dikelola secara optimal oleh pemerintah. Namun harus kami akui, output dari pembangunan di sektor pendidikan berjumlah menggembirakan. Dalam indeks pembangunan manusia, yang salah satunya diukur dari pendidikan, misalnya posisi Indonesia masih berkutat di urutan ke-108 dari 187 negara pada 2014. Kami serius untuk membuat rakyat pintar. Kami sadar betul bahwa generasi yang pandai dan berkarakterlah yang akan menentukan masa depan Republik ini. Untuk itu, selama tahun 2015, kami berusaha gigih mewujudkan kemajuan bangsa dengan program-program unggulan di pendidikan tinggi, di antaranya 1. Program pembelajaran dan kemahasiswaan melalui beasiswa bidik misi. Tahun 2015, 60.000 mahasiswa generasi emas Indonesia dapat mengenyam pendidikan di bangku kuliah tanpa memikirkan biaya pendidikan yang mahal. Selain mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu, kami memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi tinggi dengan beasiswa pendidikan peningkatan prestasi akademik atau PPA. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, kami memberikan kepada 746 penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. 2. Program kelembagaan. Sejak tahun 2010, ada 12 perguruan tinggi swasta atau PTS beralih status menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah 3T. Pada 2015, sekitar 100 politeknik baru tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di program kelembagaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menargetkan jumlah perguruan tinggi masuk 500 top dunia. Pada tahun ini kami juga aktif menertibkan sejumlah perguruan tinggi dan bekerja sama dengan aparat kepolisian menindak tegas peredaran ijazah palsu. 3. Program Sumber Daya, PMDSU. Diinisiasi sejak tahun 2012, PMDSU adalah program percepatan pendidikan bagi sarjana unggul, SM3T. Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah-daerah menginisiasi lahirnya program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T. Meski begitu, upaya membangun generasi yang cerdas tak cukup hanya semangat di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam pembangunan di Indonesia, karena memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan teknologi berperan dalam membentuk martabat sebuah bangsa. Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie yang juga Bapak Teknologi pernah menegaskan betapa martabat bangsa Indonesia di bidang teknologi belum mencapai level membanggakan. Bahkan kita semakin tidak mandiri, tetapi justru semakin tergantung. Kami sadar kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kita mesti bangkit kembali dan mandiri di bidang teknologi, sehingga kemandirian dan kebangkitan di bidang lain pun dapat kita raih. Ada 20 karya unggulan yang telah diciptakan atau telah diinovasi oleh para researcher, para peneliti. Tetapi inovasi tetap harus jalan terus. Tidak cukup berhenti di sini. Karena inovasi di sini hanya memberikan inspirasi saja. Kami bangkit. Tahun ini Indonesia berhasil menampilkan kembali teknologi dengan penampilan perdana pesawat N219. Satelit karya anak bangsa 8A2 Orari juga telah diluncurkan menuju orbitnya dari India pada tahun ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kebangkitan IPTEK juga turut berkontribusi mendukung ketahanan pangan nasional, bidang kesehatan, bidang pertahanan dan keamanan, bidang transportasi, bidang energi, bidang teknologi informasi, dan juga dalam bidang material maju.
Kebangkitan teknologi kami wujudkan dari program-program unggulan IPTEK, diantaranya adalah 1. Program kelembagaan IPTEK, Taman Sains Teknologi. Kawasan terpadu ini memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat antara akademisi dan industri. Pengembangan Teknopark merupakan salah satu bagian dari program Nawacita Presiden, yaitu pembangunan ekonomi melalui IPTEK, dengan target 100 Teknopark di seluruh Indonesia. Ada 8 Teknopark yang berada di bawah tanggung jawab kami. Pusat Unggulan IPTEK. Melalui program ini, lembaga Litbang didorong menghasilkan produk dan teknologi yang dapat digunakan oleh industri dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya. Saat ini sudah ada 9 pusat penelitian yang sudah ditetapkan menjadi PUI. Sedangkan pada 2015 terdapat 27 lembaga yang dibina menuju PUI. 2. Program riset dan pengembangan. Pengelolaan kekayaan intelektual. Selama tahun 2015, jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 999 dari target 2015 sebesar 1.580. Publikasi internasional. Jumlah publikasi internasional sebanyak 5.421 dari target 2015 sebesar 5.008 publikasi. Program Insinas. Program ini mendorong konsorsium riset nasional dengan pendanaan 279 proposal penelitian. 3. Program penguatan inovasi. Pengembangan klaster inovasi daerah. Klaster inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, serta terbangunnya sinergi aktor inovasi pusat dan daerah untuk meningkatkan kontribusi teknologi. Tahun ini ada 10 klaster inovasi yang sudah berhasil dipetakan. Inkubasi bisnis teknologi perusahaan pemula berbasis teknologi. Inkubasi bisnis teknologi ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang saat ini sudah ada 54 perusahaan. Kami sungguh-sungguh dan konsisten. Akan kami buktikan kepada dunia bahwa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, kita juga mampu menjadi bangsa yang canggih dan bermartabat. Bangsa yang hebat ialah bangsa yang dihuni manusia-manusia berkualitas. Itulah tugas kita untuk memastikannya.